Shalom, jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Roh dan Jiwa, Kunci Hidup Iman yang Stabil, bukan drama. Banyak orang Kristen sungguh mengasihi Tuhan. Mereka berdoa, membaca Alkitab, melayani. Tapi jujur saja, hidupnya masih naik turun. Hari ini penuh iman, besok tenggelam dalam kekhawatiran. Hari ini yakin Tuhan baik, besok merasa Tuhan jauh. Masalahnya sering bukan pada iman. Masalahnya bukan karena Tuhan tidak setia. Masalahnya kita tidak membedakan roh dan jiwa. Alkitab sangat jelas bahwa roh dan jiwa bukan hal yang sama. Ibrani 4 ayat 12 berkata bahwa firman Tuhan sanggup memisahkan roh dan jiwa. Kalau bisa dipisahkan, berarti memang berbeda. Dan 1 Tesalonika 5 ayat 23 menegaskan bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh adalah siapa kita di dalam Kristus. Roh adalah bagian terdalam dari diri kita. Disinilah hubungan kita dengan Allah terjadi. Saat kita lahir baru, roh kita diciptakan ulang. Roh bukan sedang diperbaiki, tetapi sudah baru. Disinilah anugerah bekerja paling utuh. Di dalam roh orang percaya sudah benar di hadapan Allah, sudah kudus, sudah sempurna di dalam Kristus. Andrew Wommack sering menekankan bahwa identitas kita yang sejati ada di dalam roh, bukan di perasaan atau pikiran. Artinya, iman sejati tidak lahir dari emosi, tetapi dari siapa kita di dalam Kristus. Grace atau anugerah bekerja di dalam roh. Faith atau iman mengalir dari roh. Karena itu, iman sejati selalu tenang, tidak panik, tidak reaktif, tidak bergantung pada suasana. Jiwa adalah tempat pertarungan terjadi. Jiwa terdiri dari pikiran, emosi, dan kehendak. Jiwa itu tidak jahat, tapi jiwa perlu diperbarui, yaitu di dalam bagian pikiran. Jiwa ini wilayah yang paling sering bermasalah. Trauma masa lalu, luka batin, pola pikir lama, semua tersimpan di dalam jiwa. Itulah sebabnya seseorang bisa saja rohnya sudah lahir baru, tetapi pikirannya masih penuh dengan ketakutan. Emosinya mudah tersulut, keputusannya sering keliru. Watchman Nee pernah berkata bahwa jiwa adalah alat. Ia bisa tunduk pada roh atau justru mengambil alih kendali. Dan disinilah banyak orang Kristen tersandung. Mereka hidup dipimpin oleh jiwa, lalu menyebutnya iman. Padahal yang bekerja bukan faith, tetapi feeling. Grace alias anugerah bukan alasan untuk hidup sembarangan. Grace bukan berarti kita mengabaikan pembaharuan jiwa. Justru sebaliknya, karena roh kita sudah benar oleh anugerah, maka jiwa kita dipanggil untuk belajar selaras dengan kebenaran itu. Roma 12 ayat 2 mengatakan bahwa jiwa kita diubahkan
oleh pembaruan budi, bukan dengan usaha rohani berlebihan, tetapi dengan menyelaraskan pikiran pada kebenaran yang sudah ada di dalam roh kita. Hidup yang dipimpin roh, ketika roh memimpin, jiwa mengikuti. Damai bisa stabil, keputusan lebih jernih, reaksi lebih dewasa, iman tidak tergantung keadaan. Kita tidak lagi bertanya, apa yang aku rasakan, tetapi bertanya, apa yang Tuhan katakan. Kita berpikir sesuai firman, merasa sesuai firman, berkata-kata sesuai firman, bertindak sesuai firman. Kita menjadi gloves, sarung tangan, dan tangan yang berada di dalamnya, serta menggerakkan sarung tangan itu adalah Allah sendiri. Disitulah hidup iman menjadi ringan, bukan tanpa tantangan, tetapi penuh kepastian. Banyak orang mengira imannya lemah, padahal yang belum dilatih adalah jiwanya. Roh sudah benar, tinggal jiwa belajar tunduk. Ketika roh memimpin, anugerah bekerja bebas. Kasih karunia mengalir memampukan kita. Ketika pikiran diperbaharui sesuai dengan firman Tuhan, iman pun mengalir secara alami dan hidup tidak lagi dikendalikan oleh drama, melainkan oleh kebenaran yang memerdekakan. Siap praktek? Yuk! Musuh terbesar kehidupan rohani bukanlah dosa, melainkan jiwa yang mencoba menggantikan posisi roh. Demikian quote dari Watchmeni. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.